Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari dari UPBJJ Banjarmasin, program studi S1 Ilmu Perpustakaan. Kegiatan saya sekarang adalah bekerja di salah satu SMK negeri di tempat saya tinggal. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tutor Ibu Ulfah Melida MPD, saya akan membahas tentang efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita membahas efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih COVID-19 itu. Saat ini corona menjadi perbincangan yang hangat di belahan bumi manapun. Corona masih mendominasi ruang publik dalam waktu singkat saja, namanya menjadi trending topic. Dibicarakan di sana sini dan diberitakan secara masif di media cetak maupun elektronik. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menyebabkan penyakit menular ke manusia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya bisa juga menyerang siapapun mulai dari bayi, anak-anak hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Coronavirus disease 2019 atau COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja, sehingga WHO pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemik global. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring dalam jaringan atau online. Sekolah-sekolah tersebut tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, dan komputer. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru. Guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring, hal ini pun menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Beberapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki, sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah dan dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu, hingga akhirnya ini seperti dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua itu harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemik COVID-19. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemik COVID-19. Dengan demikian kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus
programnya tepat sasaran dan capaian pembelajarannya tercapai. Ada sebuah pembelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020. Selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi, papar Lukman dalam keterangannya di laman resmi Universitas Brawijaya Sabtu tanggal 2 bulan Mei 2020. Menurutnya pembelajaran lebih penuh secara daring akhir-akhir ini menimbulkan keluhan dari peserta didik maupun orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam.